Salam damai dalam kasih Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, akan kami bacakan warta lisan Minggu 18 Juli 2021. 1. Pemahaman Alkitab atau PA online. Pemahaman Alkitab atau PA online GKI Purworejo akan diadakan pada hari Selasa 20 Juli 2021 pukul 17.30 WIB GKI Purworejo. Yang kedua, untuk Bacem Celapar pada hari Rabu 21 Juli 2021 pukul 19.00 WIB. Tuhan adalah gembalaku. Bacaan Mazmur 23. PA akan diselenggarakan secara online melalui grup WhatsApp. 2. Persekutuan remaja atau pemuda. Persekutuan remaja atau pemuda akan diadakan pada hari Jumat 23 Juli 2021 pukul 19.00 WIB untuk Bacem Celapar. Sedang untuk GKI Purworejo pada hari Sabtu 24 Juli 2021 pukul 18.00 WIB. Persekutuan remaja atau pemuda akan diadakan secara online. 3. Tanggap COVID-19. Apabila saudara terinfeksi COVID-19 atau harus menjalani karantina atau isolasi mandiri dan membutuhkan bantuan, baik dukungan doa, pastoral maupun kebutuhan sehari-hari lainnya, saudara dapat menghubungi Penatua Susana dengan HP 0813 9212 0130 dan Penatua Kesia dengan nomor HP 08222 555 7643 atau anggota majelis jemaat dan Bapim Celapar lainnya. Demikian warta lisan pada hari ini. Kita akan mulai ibadah. Mari kita bersaat teduh. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di lembah kekelaman dan di meja perjamuan, dalam pahit getir kehidupan dan masa indah yang mengembirakan, di gereja dan di rumah, di ruang-ruang pesta dan di rumah-rumah duka, kebajikan dan kemurahan Allah senantiasa mengikuti kita seumur hidup kita. Marilah kita angkat pujian kepadanya. Terpujilah Allah. begitu kasihnya untuk dunia.
Saudara-saudara, kita mengawali ibadah ini dengan pengakuan bahwa ibadah ini terjadi di dalam kasih Tuhan, Sang Cinta yang senantiasa memberi kehidupan, damai Tuhan beserta kita. kini dan selamanya. Saudara-saudara, firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-10 dan ke-11 mengatakan demikian. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Saudara-saudara terkasih, di tengah dunia yang sedang murung saat ini, kalau hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita punya gembala yang memperhatikan hidup kita, yang senantiasa menuntun kita, kita patut bersyukur kepadanya. Dia adalah Tuhan kita, Sang Gembala yang senantiasa mencari kita. Kita angkat sebuah nyanyian Gembala Baik bersuling dan merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan.
Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, jikalau di tengah berbagai ketidakpastian yang harus kami hadapi, kami diingatkan bahwa kami punya satu jaminan, yaitu Tuhan akan senantiasa menjaga hidup kami. Di tengah berbagai kekacauan yang terjadi di dunia ini, kami diingatkan kembali bahwa segala sesuatu masih ada di dalam kendali Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Namun ya Tuhan, sebagai manusia kami menyadari bahwa kami ini adalah orang-orang yang lemah. Kami bisa cemas, kami bisa takut, kami bisa merasakan khawatir. Kami menyadari juga ya Tuhan, bahwa kadang-kadang ketakutan hidup itu membuat kami justru bertindak egois. Ampuni kami. Ampuni kami jikalau di dalam ketakutan kami justru menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Di tengah kekalutan kami melukai sesama kami dengan kata-kata kami. Ampuni kami. Ampuni kami jikalau di dalam kelelahan kami justru mengabaikan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kami. Ampuni kami. Kalau hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau adalah gembala kami, Engkau menjaga kami, biarlah itu membawa damai sejahtera Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh kembali menata hidup kami dan hidup di dalam anugerah kasih-Mu. Inilah kami Tuhan. Ampunilah segala dosa, kesalahan kami. Kami siap untuk Tuhan tuntun di dalam hidup ini. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita berdiri menyambut berita anugerah dari Tuhan. Dalam perumpamaannya tentang domba yang hilang, Yesus pernah berkata demikian. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu, sampai ia menemukannya? Demikianlah Tuhan begitu mengasihi kita yang terhilang, dan senantiasa mencari kita. Karena itu biarlah semua yang telah ditemukan oleh Tuhan berkata, syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Berilah kami menikah
Mari kita bersatu dalam doa. Biarlah kasih yang telah Tuhan berikan kepada kami boleh hidup di dalam hati kami, sehingga kami pun dapat menjadi penghibur dan penolong bagi sesama kami. Dan dunia ini dapat terus diperbarui seturut dengan rancangan kerajaan Allah. Berfirman Tuhan, tolonglah kami sebab kami mau mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, marilah kita bersama mendengarkan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal yang ke-6, ayat 30 sampai 34, dilanjutkan ayat yang ke-53 sampai 56. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat 53. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, saya mau mengajak kita untuk melihat dua fenomena yang kelihatan jelas di tengah pandemi ini. Nah, saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat yang pertama. Potret dunia kita. Saudara-saudara kenal ini gambar apa? Ya, beberapa waktu yang lalu viral sebuah video tentang salah satu merek susu cair kaleng yang katanya ludes habis di pasaran. Begitu stok datang, maka orang berebutan untuk mendapatkan susu tersebut. Nah, saudara-saudara, katanya sih orang percaya bahwa susu ini bisa menangkal COVID-19. Walaupun kemudian banyak ahli gizi mengatakan enggak begitu ceritanya. Nah, saudara-saudara,
Tapi kalau kita lihat di video tersebut, maka kita akan melihat bahwa demi beberapa kaleng susu cair, orang-orang berebutan datang. Mereka nggak peduli lagi dengan apa yang namanya protokol kesehatan. Nggak peduli lagi kalau harus sikut sana, sikut sini. Nggak peduli lagi kalau mungkin ada orang lain yang membutuhkan. Dan bersamaan dengan ludesnya merek susu ini di pasaran, saudara-saudara, kemudian muncul tuh, terutama yang online-online, muncul penjual-penjual, tampaknya penimbun-penimbun yang menjual dengan harga yang nggak masuk akal. Nah, saudara-saudara, di tengah krisis saja, orang kemudian ternyata masih bisa tergoda untuk mencari keuntungan. Nah, fenomena ini saudara-saudara sebenarnya bukan fenomena baru buat kita, apalagi di tengah pandemi ini. Tahun lalu juga ada fenomena yang kira-kira serupa lah. Ketika orang banyak kemudian menimbun masker, orang banyak menimbun vitamin, orang banyak menimbun hand sanitizer. Belakangan orang katanya banyak juga yang menimbun obat-obat. Nah, saudara-saudara, situasi krisis, situasi di mana kita semua saat ini sedang tertekan, ternyata bisa mendorong kita untuk menjadi manusia-manusia yang egois. Yang penting aku itu selamat dulu. Nggak peduli yang lain nasibnya gimana, yang penting aku selamat. Kenyamananku, apa yang aku butuhkan, terjamin. Kalau ditegur orang mengatakan, lah ya kan ini untuk jaga-jaga. Nah, saudara-saudara, jaga-jaga sih jaga-jaga. Nggak ada yang salah dengan jaga-jaga. Tapi kalau dalam berjaga-jaga, kita mempertaruhkan apa yang dibutuhkan orang lain, mempertaruhkan hidup orang lain, saudara-saudara, jaga-jaga kita ternyata sudah disusupi oleh keegoisan diri. Nah, saudara-saudara, situasi tertekan ini apakah cuman tampak di tengah masyarakat fenomenanya? Sebenarnya enggak. Saya mau ngajak kita untuk melihat fenomena yang kedua yang terjadi mungkin di rumah-rumah kita. Nah, saudara-saudara, dalam situasi pandemi ini berasa enggak kalau kita itu kadang lebih mudah lelah dan lebih mudah terganggu oleh orang lain? Mungkin karena kita udah berjuang dan mungkin kita punya stres masing-masing. Orang tua itu stres dengan pekerjaannya, dengan harus mengurus keluarga, bekerja dari rumah. Ada juga yang kehilangan pekerjaan. Anak-anak itu juga stres dengan sekolahnya yang online, nggak bisa ketemu teman-teman, merasa terkurung di dalam rumah. Nah, saudara-saudara, situasi capek, lelah, tertekan, stres ini kadang-kadang membuat kita menjadi semakin mudah marah, bahkan mudah terganggu, bahkan oleh anggota keluarga kita sendiri. Dan karena itu nggak heran seringkali rumah itu justru menjadi tempat pertempuran. Anak yang lagi stres habis sekolah gitu ya, lagi stres, lagi banyak banget yang mesti dikerjain, kemudian dipanggil sama mamanya, "Nak, tolong dong bantuin mama cuci piring." Nah, saudara-saudara, cuma diminta tolong untuk cuci piring, mamanya mungkin juga udah stres, banyak kerjaan. Anaknya mengatakan apa? Mama nggak ngerti. Dan kemudian terjadi pertengkaran. Suami baru kelar kerjaan, minta tolong sama istrinya buatkan secangkir teh. Istrinya baru selesai pekerjaan rumah, masih nolongin anak-anak belajar di sekolah, masih mengerjakan yang lain. Saudara-saudara, secangkir teh itu bisa menjadi sumber pertengkaran. Cuma minta tolong dibikinkan teh, hal yang sederhana. Tapi hal yang sederhana pun
bisa jadi kita anggap sebagai gangguan. Dalam kondisi tertekan, saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak lagi bisa melihat apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Orang yang datang minta tolong kepada kita tidak lagi bisa kita lihat sebagai orang yang butuh pertolongan, tetapi lebih kepada sebagai gangguan di dalam hidup kita. Beban, tugas yang mesti kita kerjakan. Dan kalau sudah bayangin beban, bayangin tugas, rasanya itu makin capek, makin pengen marah. Nah, saudara-saudara, di tengah dunia yang sedang tertekan ini, banyak hal membuat kita rasanya semakin mempertanyakan kemanusiaan. Manusia kemudian tampil seringkali tidak ramah terhadap sesamanya. Di dalam tekanan, saudara-saudara, karakter kita diuji. Di dalam tekanan, bagaimana kita menghadapi segala sesuatu itu tampak jelas. Apakah kita bisa sungguh-sungguh menunjukkan karakter kita sebagai anak-anak Tuhan, menunjukkan kasih, atau justru menunjukkan keegoisan? Nah, kalau kita saudara-saudara membaca bagian Alkitab kita pada hari ini, kita bertemu dengan sosok Tuhan Yesus dan para murid yang sebenarnya juga ada di bawah tekanan. Markus 6 ayat yang ke-30 secara khusus sampai 31 menceritakan secara sekilas apa yang jadi konteks bacaan kita. Yesus dan para murid, kalau kita lihat ya, ada dua hal yang dilakukan oleh Yesus, ya, ada dua situasi yang terjadi pada waktu itu. Yang pertama, saudara-saudara, Yesus itu baru saja mengutus para muridnya untuk berangkat ke desa-desa memberitakan Injil Tuhan. Nah, kemudian para murid ini kembali habis melakukan tugas pelayanan mereka lapor kepada Yesus apa saja yang sudah mereka kerjakan dan apa saja yang sudah mereka ajarkan. Dan Yesus mengajak mereka untuk beristirahat. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat yang ke-31, di situ dikatakan dengan jelas, tampaknya para murid itu sibuk sekali, lelah sekali. Sampai-sampai Yesus mengajak mereka untuk menyingkir sebentar, beristirahat sebentar. Bahkan dikasih keterangan, sebab makan pun mereka tidak sempat. Jadi bayangkan, mereka ada dalam kondisi yang lelah, lapar. Dan kita tahu orang yang lelah, orang yang lapar, seringkali pikirannya menjadi keruh. Nah, yang kedua, saudara-saudara, kalau kita baca bagian atasnya persis, maka kita menemukan cerita ketika Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya oleh Herodes. Nah, saudara-saudara, walaupun ini tidak berkaitan langsung dengan para murid, tapi kita bisa melihat bahwa peristiwa kematian Yohanes Pembaptis mungkin menyisakan duka di dalam diri para murid, bahkan di dalam diri Yesus Kristus. Karena biar bagaimanapun Yohanes Pembaptis adalah saudaranya. Bahkan bukan cuma duka, mungkin juga mereka mengalami ketakutan. Karena ternyata sang penguasa tidak melindungi mereka, tapi justru menjadi ancaman buat mereka. Yesus dan para murid mengalami tekanan dari berbagai pihak. Nah, saudara-saudara, dalam kondisi seperti ini apa yang terjadi? Ketika mereka berangkat pergi ke seberang untuk mencari tempat untuk beristirahat, ternyata setibanya mereka di seberang, mereka melihat sudah ada banyak orang berkumpul dan menanti mereka. Saudara-saudara, coba yuk posisikan diri kita di dalam seperti para murid.
Kita di dalam perahu, sudah kepikiran pengen istirahat, sudah membayangkan enaknya istirahat. Lalu kemudian kita lihat di depan sana ada banyak sekali orang yang sudah menanti kita dan menanti pelayanan kita. Kira-kira apa komentar kita? Kadang-kadang saudara-saudara dalam kondisi seperti ini kita ngeluh dan kita mengatakan, elah, baru kelar satu, ini udah nunggu. Elah, kenapa mesti sekarang sih minta tolongnya? Nah, saudara-saudara, kadang muncul keluhan-keluhan yang secara entah sadar tidak sadar menunjukkan bahwa kadang-kadang kita melihat sesama kita sebagai beban di dalam hidup kita. Dan karena itu bisa dipahami kalau kadang-kadang orang dalam kondisi tertekan seperti ini kemudian menolak sesamanya. Tidak mengindahkan sesamanya. Tapi saudara-saudara, Yesus dan para murid ternyata punya sikap yang berbeda dari apa yang mungkin sering kita lakukan. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Alkitab mengatakan di ayat ke-34, ketika Yesus melihat mereka, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yesus sama sekali tidak melihat orang-orang itu sebagai gangguan. Yesus tidak melihat orang-orang itu sebagai perusak rencana mereka untuk beristirahat. Tetapi Yesus melihat mereka dengan belas kasih sebagai orang-orang yang merindukan kehadiran Yesus di dalam hidup mereka. Sebagai orang-orang yang membutuhkan bantuan. Seperti domba tanpa gembala katanya. Saudara-saudara, apa jadinya kalau domba itu tanpa gembala? Domba tanpa gembala itu sangat mudah tersesat, rentan terkena bahaya, karena domba itu tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi dari ancaman serigala dan hal-hal membahayakan lainnya. Dibiarkan begitu saja, kadang-kadang domba itu juga bisa tersesat, apalagi kalau di hadapan bahaya. Yesus melihat kondisi mereka sebagai kondisi yang sangat rentan dan rapuh. Tidak ada yang melindungi. Saya membayangkan Yesus melihat wajah mereka satu persatu, dan Yesus menemukan wajah-wajah yang penuh kerinduan. Orang-orang datang dari berbagai tempat, nggak naik mobil dan motor seperti sekarang, mungkin jalan kaki, mungkin ada yang dengan hewan, mungkin ada yang bawa anak-anak, mungkin anak-anaknya ada yang digendong. Perjalanan itu mungkin panas, melelahkan. Tapi mereka dengan semangat datang kepada Yesus karena mereka punya kerinduan yang besar. Dan itulah yang menggerakkan hati Yesus, membuatnya berbelas kasih. Nah, saudara-saudara, menarik dalam bahasa Inggris, saudara-saudara, belas kasih itu punya kata compassion. Compassion itu artinya apa? Compassion itu bukan cuma sekedar kasihan. Bukan cuma sekedar, oh iya ya, kok gitu ya. Tapi compassion itu kompatio artinya rela untuk menderita bersama-sama. Bukan untuk tenggelam sama-sama dalam kesedihan atau dalam penderitaan, tetapi menderita bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan itu juga bersama-sama. Dan inilah yang Yesus lakukan. Yesus memberikan pertolongan kepada mereka dan berlaku sebagai gembala untuk domba-domba yang tidak mempunyai gembala itu. Nah, saudara-saudara terkasih, disinilah Yesus berperan sebagai sang gembala yang baik. Gembala yang baik itu ketika melihat dombanya sakit, dia tidak akan diam.
Tapi dia akan segera datang menghampiri dombanya dan membalut lukanya. Gembala yang baik itu ketika dombanya lapar dan haus, tidak menyuruh domba-dombanya untuk pergi cari makan sendiri. Tapi dia akan menuntun domba-dombanya untuk sampai ke sebuah padang rumput yang bisa melegakan rasa haus dan rasa lapar mereka. Gembala yang baik adalah gembala yang rela berkorban. Sama seperti apa yang Yesus lakukan dan para murid lakukan pada waktu itu, mengorbankan apa yang menjadi rencana mereka untuk melayani orang-orang yang membutuhkan. Bukan karena mereka gila kerja, bukan karena mereka tidak memperhatikan diri mereka sendiri, tetapi karena mereka melihat ada situasi yang mendesak dan membutuhkan keterlibatan mereka di dalamnya. Orang-orang yang datang itu mungkin tidak punya tempat untuk beristirahat lama-lama di sana. Mereka harus pulang sebelum hari menjadi gelap. Dan karena itu Yesus melihat istirahat ini masih bisa ditunda. Tetapi apa yang mereka butuhkan mesti dijawab sekarang. Nah, saudara-saudara terkasih, Yesus menunjukkan jati dirinya sebagai sang gembala yang baik, dan dia mengajak para murid juga untuk melakukan hal yang sama. Sama seperti Yesus juga mengajak kita pada saat ini untuk ikut ambil bagian di dalam karya penggembalaan itu. Yesus mengajak kita untuk menjadi gembala bagi orang-orang di sekitar kita. Yesus mengajak kita untuk menjadi sahabat bagi orang-orang di sekitar kita, terutama di tengah kondisi pandemi yang membuat situasi kehidupan ini menjadi semakin murung dan rasanya berat untuk dijalani. Saudara-saudara, di tengah situasi yang berat ini, kadang kita suka bertanya, kapan ya pandemi ini selesai? Tapi saudara-saudara, saya mau tanya sekarang, kalau pandemi ini selesai, apakah ada jaminannya bahwa kita akan bahagia? Atau jangan-jangan kebahagiaan itu, kelegaan itu tidak perlu menunggu pandemi selesai, tetapi bisa kita kerjakan sekarang. Kapan pandemi ini selesai kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu, mungkin masih bisa bertahun-tahun lagi. Tapi kapan kita bisa menghadirkan sedikit kelegaan di tengah penderitaan? Saudara-saudara, saya rasa yang itu bisa kita jawab. Dan mungkin jawabannya adalah sekarang saatnya. Saya mau mengajak kita untuk melihat kehidupan seorang psikolog sekaligus seorang survivor dari peristiwa yang mengerikan Holocaust. Seorang yang bernama Viktor Frankl. Saudara-saudara, dalam bukunya dan cerita-ceritanya, Viktor Frankl ini mengisahkan bagaimana dia bisa bertahan di dalam penderitaan yang begitu mengerikan. Di dalam kamp-kamp Nazi, ketika orang itu tidak lagi dilihat sebagai orang, nyawa itu gampang sekali melayang. Tidak ada lagi yang disebut dengan harga diri, tidak ada lagi yang disebut dengan kemanusiaan. Orang diperlakukan seperti barang. Nah, saudara-saudara, dalam kondisi penderitaan itu, Viktor Frankl bisa bertahan. Dan kalau ditanya apa sih yang membuat dia bisa bertahan di tengah penderitaan, di tengah kekejaman, di tengah peristiwa hidup sehari-hari yang mungkin membuat orang jadi putus asa, Frankl menjawab, ketika dia bisa menemukan sesuatu yang mengingatkannya pada keindahan hidup, pada sukacita hidup, pada kebaikan hidup, disitulah dia kembali mendapatkan kekuatan untuk bertahan.
secuil roti kering yang ditemukannya di pagi hari, mungkin yang disimpan sampai malam, itu mengingatkannya pada keindahan hidup dan menolongnya untuk bertahan. Bunga-bunga di jalan yang mungkin liar, tapi itu mengingatkan dia akan keindahan hidup di tengah hidup yang sama sekali mengerikan. Dan itu membuatnya dia berhasil bertahan hingga akhir. Saudara-saudara, banyak peristiwa mengerikan, menyedihkan, mendukakan yang mungkin kita terima akhir-akhir ini. Banyak hal membuat kita lelah dan semakin tertekan. Nah, saudara-saudara, di tengah dunia yang murung ini, marilah kita coba lakukan kebaikan-kebaikan kecil untuk orang-orang di sekitar kita. Jadilah sahabat untuk hal-hal sederhana bagi orang-orang di sekitar kita. Lakukan kebaikan-kebaikan yang kecil untuk orang-orang di dalam rumah kita, untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita. Tanyakan kepada diri kita sendiri, apa ya yang bisa kita lakukan untuk mengingatkan orang-orang di sekitar kita bahwa di dunia yang mengerikan ini, mereka tidak berjalan sendiri. Mungkin kita merasa, sepele cuman satu. Tapi saudara-saudara, kadang-kadang untuk orang yang putus asa, hanya dibutuhkan satu keindahan untuk bisa menolong mereka kembali bangkit lagi. Mari menjadi sahabat buat orang-orang di sekitar kita. Sebab kita sendiri sudah menerima persahabatan dari Yesus, Sang Gembala yang baik. Jangan tinggal diam, dunia menantikan karya kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Pada hari ini Tuhan, kami mau kembali meletakkan pengharapan kami di dalam Engkau. Berserah pada Tuhan, belajar untuk mencari kehendak Tuhan, dan hidup di dalam tuntunan Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami teringat dengan saudara-saudara kami yang ada dalam perjuangan untuk pemulihan kesehatan. Tuhan, kami berdoa untuk semua orang yang terlibat. Kiranya cinta Tuhan menjaga pengharapan di dalam hati mereka, sehingga mereka boleh berjuang dengan semangat, bahkan merasakan sukacita di tengah segala keterbatasan mereka. Tolong mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak yang sedang berjuang untuk menempuh pendidikan dalam sekolah pembelajaran jarak jauh. Kami berdoa untuk para guru yang juga berjuang sekuat tenaga
Kami berdoa untuk para orang tua yang juga memberi diri untuk tetap menjadi pendidik sekaligus orang tua. Tuhan, di dalam kelelahan, kami mohon berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat, dan mampukan mereka ya Tuhan, tolong mereka, supaya mereka juga tetap dapat menemukan sukacita belajar di tengah segala proses yang ada. Terima kasih. Kami mau berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami juga yang masih harus melewati masa-masa duka mereka. Tuhan, tuntunlah mereka. Kiranya setiap air mata yang mereka teteskan boleh membawa pemulihan di dalam hidup mereka. Dan kiranya setiap proses yang mereka lalui bersama-sama dengan Tuhan boleh membawa ketenangan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk dunia ini yang terus berjuang. Semua orang yang memberikan dirinya untuk berkarya, menghadirkan kerajaan Tuhan di tengah dunia yang sedang berduka, di tengah dunia yang sedang bergumul. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan tugas dan panggilan kami masing-masing. Berikan kami kekuatan dan kesabaran sehingga kami boleh bertekun. Inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami, mendengarkan kami dan menolong kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8 mengantarkan kita untuk bersama-sama mengumpulkan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan dan memuji Tuhan dari PKJ 265 ayat 1 dan 2.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa Surgawi yang penuh kasih, bukan karena kebaikan yang telah kami lakukan dan kebajikan di dalam hidup kami datang ke hadirat-Mu, tetapi karena kemurahan-Mu Engkau telah memberikan kepada kami segala sesuatu di dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu pada hari ini, dan kami sangat bersukacita atas seluruh kehidupan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Tuhan, sebagai rasa cinta kasih kami telah mengumpulkan apa yang kami miliki ini, yang kami hantarkan ke hadirat-Mu. Kiranya Engkau boleh menerima persembahan kami ini sebagai rasa cinta kasih kami kepadamu. Kuduskan dan sucikanlah persembahan kami ini sehingga menjadi layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara terkasih, Tuhan mengutus kita untuk menjadi kaki dan tangannya, membawa damai dan sukacita. Karena itu marilah kita menjalankan tugas perutusan kita, marilah kita menjadi suluh bagi dunia. Saudara-saudara, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.